Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin serta ibunya Haji Muhammad Farasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Muhyiddin Putri. Yang saya hormati pencetus gerakan pasti aksi literasi yakni Bapak Hanifuddin Mahdum serta Ibu yang saya hormati Ustadz Ahmad Indoni selaku Mudir Madrasah Diniyah Al Muhyiddin Putri. Yang saya hormati kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya, dan tak lupa kepada teman-teman saya yang seperjuangan, semoga selalu berbahagia. Amin. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Fahma Zairo. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220. Quran surat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220 ini memiliki banyak komponen, yakni yang pertama makna global, kandungan hukum, asbabun nuzul, dan hikmah tasyrik. Mari kita kupas makna globalnya. Makna global dari Quran surat Al-Baqarah ayat 219-220 ini yang pertama adalah hukum minum khamr dan judi. Para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hukum minum khamr dan judi? Maka katakanlah kepada mereka bahwa minum khamr dan berjudi itu menimbulkan dosa yang besar dan dapat menghilangkan kesadaran akal. Memang ada manfaatnya, tapi sangat sedikit sekali. Meminum khamr dan judi ini banyak madorotnya daripada manfaatnya. Kemudian mereka bertanya, apa yang diinfakkan dari harta yang kalian tinggalkan? Maka katakanlah kepada mereka, infakkanlah harta kelebihanmu, harta yang lebih untuk orang yang membutuhkan. Hubungan antara infak dan minum khamr dan judi ini apa? Karena sesungguhnya infak ini adalah maka infakkanlah kelebihan hartamu, jangan engkau gunakan untuk minum khamr dan berjudi. Lebih baik diinfakkan, karena dunia itu fana sedangkan akhirat itu kekal. Dan bagi orang yang cerdas itu akan memilih dunia karena kekal. Kemudian orang yang cerdas ini akan memilih akhirat karena akhirat itu kekal. Kemudian kita masuk pada asbabun nuzul. Asbabun nuzul di sini menerangkan tentang Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi. Ini meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Beliau berdoa. Yang pertama, beliau berdoa tentang kejelasan hukum meminum khamr. Jelasan hukum minum khamr, karena khamr ini menimbulkan binasanya harta dan binasanya akal. Kemudian turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian Umar bin Khattab ini dipanggil dan dibacakan Quran surat tersebut. Lalu Umar bin Khattab ini berdoa lagi yang kedua, yakni tentang keterangan hukum minum khamr, meminta keterangan yang jelas-jelasnya. Kemudian turunlah surat An-Nisa ayat 24. Lalu Umar bin Khattab ini dipanggil lagi untuk dibacakan ayat tersebut. Kemudian Umar bin Khattab itu berdoa lagi dengan doa yang sama. Lalu turunlah Quran surat Al-Maidah ayat 91 yang isinya, maukah kalian berhenti? Umar bin Khattab menjawab, kami berhenti. Kemudian kita masuk pada kandungan hukum ya.
kandungan hukum di Quran surat Al-Baqarah ayat 219 ini. Yang pertama adalah apakah Quran surat Al-A'raf ayat 33 ini bisa dijadikan landasan untuk keharaman khamr? Ya bisa, karena di Quran surat Al-A'raf ayat 33 ini ada kata al-fawahish yang artinya keji. Maka oleh karena itu perbuatan meminum khamr itu perbuatan yang keji. Kemudian yang kedua adalah apakah yang dimaksud dengan khamr dan apakah semua yang memabukkan ini dinamakan khamr? Yang pertama adalah pendapat ulama Kufah dan Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwa Abu Hanifah mengatakan bahwa khamr ini dari perasan anggur saja, tetapi mayoritas ulama ini berpendapat bahwa semua yang memabukkan itu pasti khamr. Dilandasi pada hadis. Yang pertama hadisnya Ibnu Umar, yang kedua hadisnya Abu Hurairah, yang ketiga hadisnya Anas bin Malik, yang keempat hadisnya Ibnu Umar, yang kelima hadisnya Ummu Salamah. Kemudian yang diunggulkan dari pendapat-pendapat tersebut itu adalah mayoritas ulama. Mengapa? Karena mayoritas ulama ini berpendapat bahwa semua yang memabukkan itu pasti berhukum khamr. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis perjudian. Nah, jenis perjudian di Quran surat Al-Baqarah ayat 219 ini dipaparkan ada dua jenis, yaitu dadu dan catur. Kalau dadu itu memang dihukumi berjudi, sedangkan catur ini menurut Imam Syafi'i bisa tidak berhukum judi karena apabila catur ini tidak berhukum judi itu memiliki beberapa syarat: tidak lalai pada ketaatan Allah, tidak terlalu berlebihan, dan tidak ada perlawanan. Terus kita akan masuk pada hikmah tasyrik. Hikmah tasyrik pada Quran surat Al-Baqarah ayat 219 ini adalah tentang keharaman meminum khamr dan berbuat judi. Meminum khamr dan berbuat judi ini memang diharamkan karena duanya ini memiliki banyak madaratnya. Contohnya yaitu yang pertama itu kehilangan ketakwaan kita kepada Allah, kemudian memicu perceraian, permusuhan, dan lain-lain. Terus dapat saya simpulkan bahwa meminum khamr dan berjudi ini memang benar diharamkan karena memiliki banyak madarat daripada manfaatnya. Kalian sudah tahu semuanya, kalian sudah tahu hukumnya khamr dan judi. Masihkah kalian tidak ingin menghentikannya? Alhamdulillah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.